Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dan kami dari kelompok 7 dari kelompok estet ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait program estet. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu. Saya Wafid Ardian. Saya Muhammad Fatan Auliadi. Saya Sadresa Ramadhani. Saya Sitawati Zulkaramadeni. Saya Fida Suryanti. Baik, jadi kami dari kelompok 7 yang mana kami ingin menginformasikan kepada teman-teman sekalian kaitannya dengan diskusi kami yaitu program Kementerian Pertanian yaitu estet. Dari teman-teman sekalian ada yang tahu belum estet itu apa? Pernah dengar sih mas? Pernah dengar. Tapi nggak tahu mas. Oke, kita ketahui dulu dari sejarahnya dulu. Lanjut Mas Wana. Nah, bisa teman-teman lihat sebenarnya estet ini yaitu program yang sudah lama yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Nah, adanya program estet ini dilaksanakan karena latar belakang dari permasalahan. Permasalahan pertama yaitu adanya alih fungsi lahan, yang mana alih fungsi lahan tersebut menjadi isu nasional teman-teman, sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan produktivitas dan produksinya menurun, sehingga dari segi petani itu biaya entah itu pupuknya, biaya perawatannya itu meningkat atau mahal, dan dari segi masyarakat terkait dari kebutuhan pangan mereka itu meningkat juga, sehingga kalau dari segi masyarakat itu dari pangan mereka membutuhkan biaya mahal membeli. Kemudian selain isu nasional yaitu alih fungsi lahan, ada isu kaitannya dengan krisis ketahanan pangan teman-teman. Nah, dari produktivitas dan produksi yang menurun itu mengakibatkan krisis pangan nasional, yang mana Indonesia itu memerlukan impor beras yang cukup meninggi pada saat itu. Nah, bisa teman-teman lihat dari era Soeharto ini tahun 1995 itu ada sebanyak 1 juta hektar lahan yang ada di Kalimantan Tengah dijadikan sebagai program food estate untuk menangani isu-isu nasional tersebut. Kemudian dari program Soeharto ini setelah selesai kepemimpinannya itu sempat terhenti dari presiden selanjutnya. Nah, kembali dihidupkan lagi pada era Jokowi di tahun 2020. Teman-teman ingat pada saat pandemi COVID-19 itu Indonesia sangat krisis pangan karena aktivitas pada saat itu sangat dibatasi, sehingga yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia itu menerapkan pertanian. Dan dari era Jokowi ini COVID-19 menjadi pusat sorotan pemerintah Indonesia waktu itu, sehingga perlu adanya suatu program kaitannya dengan ketahanan pangan melalui program food estate. Kemudian di era Prabowo ini food estate menjadi program strategis nasional yang menjadi sangat prioritas di eranya Bapak Prabowo saat ini, yang mana target dari 4 juta hektar ini ada di lokasi provinsi besar yang ada di Indonesia, meliputi kawasan Sumur, NTT, Sumsel, dan Papua. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, program food estate ini program yang sudah lama menjadi tanggapan dari pemerintah Indonesia khususnya dalam menanggapi krisis pangan nasional. Dan tujuannya pertama teman-teman, yang pertama menjamin ketersediaan pangan nasional. Kalau tadinya pemerintah Indonesia sangat tinggi dari segi impornya, dengan food estate mereka menjamin ketersediaan pangan sehingga bisa menekan aktivitas impor beras yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dari program food estate ini karena kaitannya dengan program pertanian, maka petani-petani yang melaksanakan program tersebut diharapkan kesejahteraannya terjamin. Kemudian selain meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, yaitu membentuk lumbung pangan nasional. Dari program food estate ini juga tujuannya agar lumbung pangan nasional itu dapat terpenuhi, dapat dijalankan dan diimplementasikan. Jadi bisa teman-teman simpulkan program food estate ini terjadi atau dijalankan karena isu nasional yang
masalah pada saat itu, yaitu krisis pangan nasional. Oke, selanjutnya dalam program food estate ada yang dinamakan pelaksana program dan juga penerima manfaat dari program food estate. Jadi pelaksana programnya itu bukan hanya perorangan atau satu lembaga saja. Di sini merupakan kolaborasi dari beberapa kementerian yang ada, mulai dari era tadi Pak Soeharto sampai Pak Jokowi, Prabowo sampai saat ini ya. Jadi food estate ini dilaksanakan melalui kerjasama dari berbagai instansi pemerintah, tidak hanya kementerian saja ya Mas. Yang pertama itu ada Kemenko Perekonomian yang sebagai leader di sini. Tugasnya dari Kemenko atau Kementerian Koordinator Perekonomian di sini yaitu sebagai koordinasi kegiatan dan juga lokasi strategis yang akan digunakan sebagai food estate. Yang kedua ada Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas sebagai master plan atau nantinya melaksanakan perencanaan. Kemudian ada Kementerian Pertanian sebagai pendamping dan juga budidaya dari lahan food estate, dari program food estate. Yang keempat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan yang melaksanakan kajian lingkungan seperti AMDAL dan efeknya bagi lingkungan dan sebagainya. Selanjutnya ada Kementerian PUPR atau Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat yang nantinya akan mengurusi jalan-jalan seperti jalan usaha tani dan juga irigasi. Yang terakhir ada perguruan tinggi. Di sini sepertinya dari Mas Mbah yang berasal dari Fakultas Pertanian ataupun Politeknik Pembangunan Pertanian sudah pasti tidak asing dengan program tersebut ya, yang berurusan dengan tindakan perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada penerima manfaat dari program food estate. Sebenarnya penerima manfaat utama dari program food estate ialah masyarakat petani yang lahannya itu digunakan atau berada di sekitar lahan yang digunakan sebagai program food estate ini, di mana penerima manfaat dalam hal ini harus memenuhi persyaratan meliputi lahan sah, tersedianya irigasi dan kesanggupan mengelola program. Ya, sebagai contoh yang merupakan penerima manfaat program food estate antara lain kelembagaan petani seperti Kapoktan, kelompok tani ataupun KWT. Selanjutnya adalah kelembagaan swadaya masyarakat seperti KUB atau kelompok usaha bersama dan KMDH, serta kelompok petani milenial. Itu saja sebagai pelaksana dan juga penerima manfaat dari program food estate. Nah, selanjutnya yaitu terkait deskripsi dari program food estate itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu program food estate ini itu mengintegrasikan antara pertanian, baik itu komoditas seperti tanaman pangan, hortikultura, dan juga ada tanaman perkebunan hingga peternakan dalam satu kawasan. Nah, selain itu, program food estate ini juga terkait dengan perluasan lahan, yaitu terkait ekstensifikasi lahan pertanian, dan juga ada intensifikasi terkait lahan pertanian. Nah, selain itu, program ini juga dilakukannya caranya berada di daerah Kapuas dan Pulau Pisau yang ada di Kalimantan Tengah dan juga Mumbang Hasil Hutan yang ada di Sumatera Utara. Lalu kita beralih ke input dari program food estate ini. Yang pertama ada tenaga kerja. Nah, tadi sudah disebutkan untuk tenaga kerja ini ada kelembagaan petani baik itu Gapoktan maupun kelompok tani yang ada di kawasan food estate itu sendiri. Nah, yang kedua ada luas lahan. Nah, untuk di Kalimantan Tengah luas lahannya itu kurang lebih 165.000 hektar. Dan untuk di Sumatera Utara kurang lebih ada 215 hektar untuk tanaman hortikultura. Dan untuk selanjutnya yaitu ada teknologi seperti alsita, hydrotraktor, terus ada raised transplanter hingga pompa air yang akan menunjang program food estate ini. Nah, untuk input yang terakhir yaitu adanya fasilitas pendukung seperti adanya hujan, irigasi untuk memudahkan
desa terkait untuk distribusi hasil pertanian dan juga ada koperasi. Oke. Jadi selanjutnya kita membahas di proses proyeknya. Tadi sudah membahas tentang pelaksana siapa, kemudian tujuannya apa dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke prosesnya. Jadi untuk proses proyek ada beberapa tahap. Di sini ada 4 tahap, yaitu yang pertama rencana pusat. Jadi karena induk dari pelaksanaan ini adalah beberapa kementerian di Indonesia, tadi sudah disampaikan oleh Mas Fatah, dari mulai Bappenas, PUPR, kemudian Kementan sampai ke paling bawah, yaitu yang bagian adalah bagian yang meriset. Itu dirumuskan atau dirancanakan bagaimana nanti jalannya prosesnya. Ketika sudah direncanakan, tibalah saatnya untuk sosialisasi atau pendampingan awal. Jadi sebelum nanti kan ada BIMTEK-nya, tapi sebelum BIMTEK itu dikenalkan dulu, disosialisasikan dulu, dikenalkan dulu. Oh, ini namanya food estate, nanti bakal seperti ini, yang melakukan seperti ini, siapa saja dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah bimbingan teknis atau pembinaan. Jadi mulailah proyek ini sembari diselingi dengan bimbingan teknis. Jadi di dalam food estate ini nanti tidak hanya sekali atau 2 kali, karena prosesnya itu berkelanjutan. Jadi akan dilaksanakan bimbingan rutin secara teknis dan juga pembinaan secara rutin. Dan terakhir nanti ada pengembangan korporasi tani dan juga pengembangan infrastruktur, karena tadi kita nggait PUPR, kemudian kita nggait beberapa kementerian yang berkaitan dengan infrastruktur, yaitu ada dari PUPR dan lain-lain. Bappenas juga yang merencanakan rencananya. Akhirnya nanti akan dibangun beberapa infrastruktur pendukungnya seperti ini. Nah, setelah itu kita juga nantinya menganalisis output dan outcome-nya. Dan outputnya yang jelas tadi, karena kita mengampu isu krisis pangan, maka outputnya harus berkorelasi dengan itu. Yang pertama, produksi pangan dalam artian komoditas yang kita budidayakan di food estate tersebut. Di sini seperti beras, jagung, hortikultura dan lain-lain. Dan juga nanti ada pembentukan korporasi tani, dan nanti ada intensifikasi dan ekstensifikasi. Apa itu? Intensifikasi itu adalah secara umum nanti suatu komoditas akan ditanam secara intensif dan dikembangkan secara intensif dan terus-menerus. Dan ekstensifikasi itu adalah pengembangan dari mulai sumber dayanya, alamnya, kemudian orang-orangnya, dan diperluaskan. Jadi misalnya food estate mengampu berapa ratus hektar tadi di Sumatera Utara, maka nanti kedepannya bakal akan diekstensifikasi atau diperluaskan lagi. Dan yang terakhir di outputnya adalah grafik luas panen padi. Nah, di sini kita ngambil tahun 2019 sampai 2020, itu menunjukkan peningkatan hasil di tahun tersebut. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu outputnya, kita harus tahu juga outcome-nya. Di outcome ini kita membahas tentang negatif dan positifnya, pro kontranya di program food estate. Yang pertama di negatif dulu, kita ngomong yang jelek-jeleknya dulu lah. Yang pertama itu adalah alih fungsi lahan dan lahan gambut. Jadi untuk daerah-daerah rawa seperti Kalimantan dan Sumatera itu jelas-jelas secara terang-terangan lah istilahnya untuk pembukaan lahannya. Dan yang kedua ada resiko banjir. Jelas kalau kita membuka lahan di area perhutanan, jelas itu adalah daerah resapan air, ada resiko banjir ataupun kekeringan. Dan yang ketiga, mekanisasi mahal dan serangan hama baru. Jadi kita tidak tahu nih, misalnya kita menggunakan komoditas padi, sedangkan di area tersebut yang baru dibuka itu adalah lahan yang benar-benar fresh dan kita tidak tahu nih hama apa saja yang di situ. Jadi ada resiko datangnya serangan hama baru. Dan yang selanjutnya kita bahas yang enak-enaknya atau yang positifnya. Di sini yang jelas produksi indeks pertanaman secara nasional naik karena kita membuka lahan baru
lahan yang sebelumnya belum pernah kita tanami, akhirnya jumlah luasannya bertambah di sektor nasional. Kemudian korporasi tani terbentuk, jadi nanti ada sirkulasi dari mulai pemasaran maupun dari sarana prasarana. Dan yang selanjutnya ada logistik, distribusi dan pemasaran berkembang. Jadi misalnya di situ pasar misalnya belum pernah, misalnya di Kalimantan Tengah di Pangkalan Bun dulunya belum serame itu jualan padi. Akhirnya dengan adanya food estate, akhirnya di pasar-pasar daerah tersebut ada nanti jualan padi, jualan sarpras, pupuk dan lain-lain. Dan yang terakhir, infrastruktur lokal membaik. Nah, jelas karena nanti bakal ngangkut padi, ngangkut komoditas yang dihasilkan, akhirnya dibangun jalan, dibangun jembatan, bahkan ada yang dibangun bendungan dan lain-lain. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu benefit, di mana manfaat dari program food estate ini, yaitu adanya nilai tambah produksi pertanian lokal yang dimana saat ini sudah hampir dari per hektar yaitu 6,4 ton per hektar yang dapat dihasilkan. Juga adanya pemanfaatan lahan potensial yang lebih optimal. Jadi sebelum adanya program food estate, banyak lahan yang belum terolah dan belum termanfaatkan secara optimal, dan juga banyak lahan yang belum dimaksimalkan baik itu dalam penanaman per tahunnya. Nah, dengan program tersebut itu akan mengoptimalkan dan potensi yang ada tersebut. Juga adanya pengembangan usaha tani dan wirausaha petani serta peningkatan kualitas infrastruktur. Hampir sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Satria, di dampak positifnya di pengembangan dengan adanya program tersebut itu adanya pengembangan usaha tani, baik itu pengaktifan kembali penggilingan padi, nantinya juga ada UJA untuk sewa atau jasa alsintan dan jasa untuk operasionalnya. Juga selain itu untuk peningkatan kualitas infrastruktur, karena dengan adanya program pastinya akan ada pembaruan baik itu dari jalannya, dari alsintannya, jadi akan lebih maju lagi. Juga adanya pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan peluang ekspor. Nah, diharapkan dengan adanya program ini tidak hanya nantinya untuk kedepannya tidak hanya untuk lokal saja, namun bisa sampai ke ekspor, karena nantinya juga akan meningkatkan pendapatan dari negara sendiri. Nah, untuk pembahasan di sini yaitu ringkasannya saja bahwa food estate itu adalah strategi jangka panjang untuk ketahanan pangan yang mungkin masih banyak ditanyakan, apa sih manfaat yang dirasakan sekarang, namun adanya program ini tuh untuk nantinya, jadi agar untuk menghadapi kekurangan pangan di masa depan. Juga adanya relevan saat pandemi COVID, yaitu cadangan pangan yang aman. Nah, terbukti bahwa ketika COVID-19 kemarin itu cadangan pangan di Indonesia ini cukup terjaga karena adanya program food estate sebelumnya, dan juga adanya dampak ganda baik positif maupun negatif, yaitu ekonomi masyarakat naik, namun juga pastinya akan ada sedikit resiko dari lingkungannya, dan juga adanya tantangan berkelanjutan konsisten kebijakan pemerintah lokal. Pastinya akan ada tantangan, baik itu tantangan keberlanjutan, apakah program ini bakal berlanjut atau tidak, adanya konsistensi kebijakan, jadi konsisten antara pemerintah untuk menjalankan program tersebut, dan penerimaan lokal, karena pastinya tidak semua daerah itu dapat menerima pembukaan lahan dan lain sebagainya. Nah, adanya tantangan penerimaan lokal itu pasti ada. Baik teman-teman, di sesi akhirnya dapat disimpulkan bahwasanya food estate bukan sekedar proyek, namun investasi masa depan pangan Indonesia. Nah, jadi teman-teman, cukup sekian dari hasil diskusi kami. Kami akan memberikan kesempatan buat teman-teman sekalian untuk mempertanyakan apa yang sekiranya teman-teman masih bingung. Kami buka 2 termin, 1 terminnya 2 penanya. Silakan dari teman-teman sekalian yang ingin ditanyakan. Ya, Mas Diki, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya ya Mas, terkait program estate. Karena saya juga dengar ada program sosial pangan nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan dari teman-teman
Pak, itu apa sih perbedaan dari food estate dan juga program swasembada pangan yang ada? Baik Mas Diki, terima kasih pertanyaannya. Jadi apa bedanya program food estate dengan program swasembada pangan dan apa tadi? Dan perbedaannya. Dan perbedaan antara food estate dan juga program swasembada pangan itu apa sih Mas? Karena kadang kita juga dengar swasembada pangan gitu ya Mas. Tapi ada juga program food estate, itu mungkin perbedaan. Terima kasih Mas Diki. Dari teman-teman yang menjawab langsung aja. Menjawab untuk pertanyaan Mas Diki, jadi apa sih perbedaan dari program food estate dan juga swasembada pangan? Nah, jadi program food estate itu merupakan salah satu dari implementasi program swasembada pangan. Jadi intinya itu sama-sama untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Nah, tapi bedanya kalau untuk program food estate itu kan sentralisasi ya Mas. Jadi di satu wilayah itu dengan luasan yang besar di satu kawasan. Nah, itu biasanya kita juga membuka lahan untuk program food estate itu. Jadi sifatnya lebih sentralis gitu. Nah, biasanya di wilayah-wilayah seperti tadi di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, NTT maupun Papua. Nah, kalau untuk program swasembada pangan itu bisa dilakukan di wilayah kecil seperti di desa-desa. Jadi di setiap wilayah Indonesia itu bisa menerapkan program swasembada pangan, baik itu di tingkat kelompok tani, gapoktan maupun tingkat kecil yang lainnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas jawabannya ya. Terima kasih Mas Diki sudah bertanya. Dari teman-teman sekalian untuk sesi tanya yang kedua. Ya, silakan Mas Adi. Izin bertanya Mas, bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana program food estate itu dapat mendukung ketahanan pangan nasional? Terima kasih Mas Adi. Dari teman-teman ada yang ingin menjawab? Izin menjawab ya dari pertanyaannya Mas Adi. Bagaimana food estate ini mendukung untuk ketahanan pangan ya? Seperti yang dijelaskan tadi bahwa food estate ini untuk mengoptimalisasi lahan yang ada dan juga untuk pembukaan lahan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa program ini itu mau memaksimalkan. Bisa kita ambil contoh saja, misal di lahan tersebut masih penanamannya itu dalam 1 tahun 2 kali. Nah, ini memaksimalkan 3 sampai 4 kali. Namun masih memperlihatkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungannya dan juga pembukaan lahan agar dapat meningkatkan lagi produktivitas yang dapat dihasilkan. Nah, dengan hal tersebut pastinya akan meningkatkan produksi padi atau ubi dan lain sebagainya agar agar terjadi penyimpanan pangan itu lebih banyak lagi, dan nantinya pastinya jika dapat mendapatkan pangan yang lebih banyak dan tersimpan lebih banyak, pastinya akan lebih mudah dan lebih terserap di daerah-daerah. Jadi semua akan tercukupi nantinya. Bahkan nanti jika memang dari produksi pangan tersebut itu masih ada dan masih banyak, itu nantinya bisa sampai ke ekspor. Begitu. Apa ada tambahan? Oke. Baik, teman-teman, untuk termin 1 sudah terjawab ya. Kita lanjut ke termin 2. Kami beri kesempatan 2 penanya. Silakan dari teman-teman yang ingin ditanyakan. Ya, Pertanyaan, Mas. silakan. Tadi bertanya terkait apa yang telah dijelaskan oleh Mas Fatah terkait pelaksanaan program food estate, dan telah dijelaskan terkait pihak-pihak dan perannya. Yang ingin saya tanyakan adalah mekanisme antar pihak dalam melaksanakan program hingga nantinya didapat sampai ke penerima manfaatnya. Terima kasih Mas Raja. Oke, boleh langsung dijawab. Jadi izin Mas Razan untuk menjawab pertanyaan untuk penjelasan dari Mas Fatan tadi. Jadi untuk keterkaitan atau mekanismenya, teknisnya dari antar pihak tadi itu yang jelas yang sudah dijelaskan tadi dari mulai prosesnya tadi ya. Ini nyambung juga ke yang apa saya jelaskan tadi. Di prosesnya itu ada persiapan dulu, rencanakan dulu, disosialisasikan sampai impact dan pelaksanaannya. Nah, itu setiap tahap-tahap itu juga ada yang jadi penanggung jawabnya. Jadi misalnya dari bagian persiapan itu jelas-jelas semua
semua duduk bersama dari mulai Kementerian PUPR, Bappenas, Kementan, dan juga mungkin Presiden juga di situ yang mengetok kebijakannya. Baru nanti nyambung ke perencanaannya, jelas itu tanggung jawabnya Bappenas. Dan juga nanti masalah sosialisasi dan pendampingan petani jelas itu miliknya Kementan. Misalnya sosialisasi, penyuluh-penyuluh jelaskan, jelaskan, dan juga pendampingannya. Nah, bimbingan teknis nanti juga beberapa lagi itu yang main, Kementan juga main di situ, PUPR main juga di situ. Nah, jadi kalau untuk keterkaitan antar pihak itu sesuai dengan tahapan tadi Mas, tahapan prosesnya. Jadi maksudnya ini food estate di Sumatera Utara ini sampai mana nih? Sampai sosialisasi sampai ke perencanaan misalnya. Berarti di situ selama jangka waktu berapa yang main Bappenas dan juga beberapa instansi yang terkait. Jadi keterkaitan antar pihak itu fleksibel sesuai dengan tahapan yang ada di situ. Gitu Mas ya. Terima kasih atas jawabannya Mas. Terima kasih Mas Indra sudah menjawab pertanyaan dari Mas Rajan. Silakan teman-teman yang ingin tanyakan lagi. Ya Mas Indri silakan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya izin bertanya ya teman-teman terkait presentasi yang tadi dijelaskan ada output dan outcome. Nah, outcome itu kan tadi ada menjelaskan dampak negatif dan dampak positif itu. Tentunya tantangan dalam lingkungan yang dihadapi dalam pelaksanaan program food estate. Nah, melihat tantangan dari dampak negatif itu, bagaimana solusi cara mengatasi tersebut? Dengan mengingat bahwa food estate ini juga memberi manfaat untuk menjaga ketahanan pangan. Nah, agar food estate ini terus berjalan, bagaimana sih cara solusi dari tantangan terhadap tersebut supaya dapat diatasi? Terima kasih. Terima kasih Mas Indri atas pertanyaannya. Silakan Mas Watan langsung jawab. Iya, yang termasuk dari berarti bagaimana cara menangani dampak negatif yang ditimbulkan ya Mbak Cindy? Iya, betul. Di sini kan dampak negatifnya tadi dijelaskan adanya alih fungsi lahan yang tidak jauh berkaitan dengan misalnya deforestasi hutan atau pengelolaan lahan gambut yang mengakibatkan nantinya itu Mbak, jadi tambahnya merusak lapisan ozon itu kalau dari lahan gambut terus diolah. Terus kemudian adanya risiko banjir atau kekeringan dan juga mekanisasi yang mahal dan serangan hama baru. Ya tadi sudah dijelaskan itu caranya itu ada yang namanya intensifikasi dan juga ekstensifikasi ya. Kalau yang intensifikasi itu lebih tertuju kepada mengintensifkan lahan yang sudah ada, kemudian diupayakan untuk peningkatan produktivitas. Dan juga kalau ekstensifikasi itu pembukaan lahan baru. Jadi untuk keberlanjutan dari program food estate sebaiknya itu kita menggunakan sistem yang intensifikasi atau mengupayakan dalam suatu lahan yang sudah terbentuk misalnya sawah atau apa itu tetap digunakan lahan yang itu tanpa membuka lahan yang baru dan mengupayakan untuk meningkatkan produktivitas daripada lahan tersebut. Terus ya tetap menggunakan pupuk kimia tidak apa-apa karena tidak mungkin juga lahan yang sebegitu luasnya kita upayakan menggunakan organik. Sebenarnya bisa saja diupayakan tapi kurang efektif sepertinya. Itu saja mungkin dari teman-teman, ada yang mau ditambahkan? Oke, teman-teman bisa kita review kembali ya bahwasannya program food estate ini muncul karena latar belakang dari suatu masalah yang mana di program food estate ini dilaksanakan tidak hanya dalam satu kementerian saja tadi, tapi dibantu oleh beberapa kementerian. Tadi disebutkan oleh Mas Satria, baik itu dari PUPR, KLHK, kemudian Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian program food estate ini juga ditujukan kepada masyarakat Indonesia khususnya untuk kelembagaan petani baik dari Gabungan, KWT, Koptan dan petani milenial serta kelembagaan swadaya lainnya yang mana diharapkan mereka mendapatkan manfaat dari program food estate ini baik dari outputnya, kemudian dari income-nya dan lain-lain, sehingga harapannya program food estate ini bisa menjadi suatu program yang mana bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya dan bisa menjadikan program ini sebagai upaya untuk meningkatkan hasil ekspor yang ada di wilayah Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kami mohon maaf bila mana ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.